Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk sama-sama mengkaji, mengamati, mengambil pelajaran dari segala musibah yang menimpa kita punya negeri. Kita tahu di tahun 2014 ini, saudara, ternyata musibah yang menimpa kita punya negeri semakin hari semakin dahsyat. Kebakaran demi kebakaran, dari mulai kebakaran di tengah kota sampai kebakaran di tengah hutan, longsor demi longsor, gempa bumi demi gempa bumi, belum lagi saudara adanya gunung meletus, banjir di mana-mana, dan musibah ini berjalan begitu panjang. Banyak orang yang menjadi korban, baik korban nyawa maupun korban luka, korban harta benda. Ini semua kita wajib mengambil pelajaran. Nah, karena itu saudara, kalau kita bicara tentang musibah, musibah itu dari bahasa Arab asaba yusibu, musibah. Musibah itu artinya kullu amrin makruhin, segala sesuatu yang menimpa kita, yang kita tidak suka, yang kita tidak senang, yang membuat kita menjadi tidak tenang dan tidak nyaman, itu disebut musibah. Apakah musibah itu berbentuk penyakit, atau kelelahan, atau pening, pusing, atau duka, atau kesedihan, atau kesusahan, sampai tertusuk sebuah duri pun sekedar rasanya seperti digigit semut, itu juga disebut musibah. Berarti apa yang kita lihat daripada bencana kebakaran, kebanjiran, saudara, dan lain sebagainya, itu semua disebut musibah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi musibah ialah apa saja kejadian yang menimpa kita, yang kita menjadi tidak tenang, tidak nyaman, yang kita tidak suka, terkena daripada kejadian tersebut, itu disebut musibah. Kecurian itu musibah, dicaci maki orang itu musibah, dianiaya juga musibah, saudara. Nah, saudara, dalam ajaran Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musibah itu terbagi menjadi 3 macam, saudara. Terbagi berapa? Yang pertama sebagai mihnah, sebagai imtihan. Musibah sebagai ujian dan cobaan, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, musibah sebagai imdad, sebagai tahdzir, sebagai peringatan. Dan yang ketiga, musibah sebagai adab, sebagai siksa, sebagai kemurkaan Allah, kemarahan Allah, laknat dari Allah. Itulah 3 jenis musibah yang kita mesti kenali, saudara, supaya kita tidak salah menerjemahkannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membedakan mana musibah yang ujian, mana musibah yang peringatan, mana musibah yang siksa sebagai tanda kemarahan dan kemurkaan Allah? Jawabnya tergantung orang yang terkena musibah, saudara. Maksudnya, yang pertama, jika suatu musibah menimpa orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan kewajiban, selalu meninggalkan segala kemunkaran, takut kepada Allah, senantiasa mencari ridha Allah, dia
dia jalankan segala perintah Allah dan dia tinggalkan segala larangannya. Al-mu'minut taqi, orang mukmin yang bertakwa. Kalau orang semacam ini mendapatkan musibah dari Allah, maka musibah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah ujian. Untuk apa mereka diuji? Liraf'i darajatihim 'indallah, untuk diangkat derajat mereka, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, jangan ada yang berpikir, oh kalau orang sudah beriman, bertakwa, dekat kepada Allah, enggak kena musibah. Tunggu dulu saudara. Justru siapa mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan uji saudara. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan, ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanah, kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Tidak saudara. Siapa yang menyatakan beriman kepada Allah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mimpi kalau kita beriman, bertakwa, terus Allah enggak uji, terus musibah enggak terjadi. Enggak begitu saudara. Oleh karenanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, saudara, inna asadan nasi bala'an al-anbiya thumma al-awliya thumma al-ulama thumma al-amthal fal-amthal. Masya Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya, yang paling berat cobaannya, pertama al-anbiya, para nabi. Kedua al-awliya, para wali Allah saudara. Dan yang ketiga al-ulama, para ulama yang istiqamah di jalan Allah. Dan yang berikutnya adalah al-amthal fal-amthal, yang sepertinya dan sepertinya saudara. Makanya Pak, Bu, semua nabi dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diuji oleh Allah, semuanya dicoba oleh Allah. Tidak ada satupun nabi yang tanpa ujian saudara. Bahkan kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada hari tanpa ujian. Tidak ada hari tanpa ujian. Tidak ada hari tanpa cobaan. Tidak ada saudara. Begitu beliau mendapatkan risalah, begitu beliau diangkat menjadi nabi, berbagai macam ujian beliau dapatkan. Mulai dari dihina, dicaci maki, diteror, diintimidasi, pengikutnya dianiaya, dibunuh, beliau diperangi, beliau diusir, beliau dikepung, mau dibunuh, beliau diperangi sampai akhir hayatnya oleh musuh-musuh Allah. Oleh karena itu saudara, nabi kita adalah nabi yang terberat ujiannya, yang terberat cobaannya, sehingga tidak heran kalau beliau tampil sebagai nabi yang terbaik, kekasih Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau begitu orang yang beriman diuji tidak oleh Allah? Pasti saudara. Tapi yang namanya orang beriman, sebagaimana kata Nabi, ajaban li amril mu'min, ajaib urusan orang yang beriman. Ajaib kata Nabi. Kenapa? Karena semua urusannya serba bagus. Kok bisa begitu? In asabatku sarra syakar, wa in asabatku darra sabara. Masya Allah. Sebab orang beriman itu kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia dapat kesusahan, dia bersabar. Ajaib, enggak ada yang susah bagi orang yang
tetap itu bukan musibah, saudara. Tetap mereka nikmati, mereka bersyukur, mereka bersabar, mereka pasrah kepada Allah. Hidupnya tetap baik, jiwanya tetap tenang, pikirannya tetap tentram. Itulah sebabnya akhirnya mereka makin ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Malam ini kita memperingati Maulid Nabi, manusia yang paling mulia, diuji oleh Allah beliau, saudara. Malam ini kita peringati juga Hol Qutbul Aulia, pemimpinnya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saudara, pemimpinnya para wali, imamnya para wali. Beliau juga diuji oleh Allah. Malam ini kita juga memperingati haul dari kiai kita, ulama kita, almarhum Kiai Haji Matinuddin Ibrahim. Beliau juga semasa hidupnya diuji oleh Allah, saudara. Dari tempat yang Nabi katakan tadi, mulai dari anbiya, aulia, ulama, semuanya pasti diuji oleh Allah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Betul. Yang kedua, musibah sebagai peringatan. Bagaimana musibah yang menjadi peringatan? Yaitu musibah yang menimpa kaum muslimin, yang dia berbuat baik tapi kadang-kadang lalai berbuat maksiat. Dia sholat taat tapi kadang-kadang suka terjerumus juga dalam kemunkaran, saudara. Termasuk orang yang suka gali lubang tutup lubang. Di hari bikin baik, besok bikin dosa. Yang begini banyak gak? Banyak gak? Banyak gak? Nah, orang muslim yang seperti ini, kalau dapat musibah, itu adalah peringatan dari Allah. Loh, kenapa diperingati? Karena Allah masih sayang sama dia. Allah menginginkan taatnya ditingkatkan, maksiatnya stop, kebaikannya ditingkatkan, keburukannya stop. Allah kasih peringatan agar dia sadar, agar dia insaf, agar dia taubat, dia tingkatkan daripada taatnya, stop maksiatnya, tingkatkan kebaikannya, stop keburukannya, saudara. Kalau orang macam ini mendapat musibah, kemudian insaf, kemudian sadar, maka musibahnya akan menjadi penghapus dosanya. Itu yang Nabi sabdakan dalam satu hadis sahih, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi? Ma asabal muslima min nasabin wala wasabin. Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, baik berupa rasa lelah atau berupa suatu penyakit, balah hammin wala adha, atau rasa duka, kesedihan yang mendalam, atau dianiaya, dia menderita hatta syauka yushakuha, atau tertusuk sebuah duri, illa kecuali ghafarallahu biha min khataya, kecuali Allah ampuni daripada kesalahannya dengan akibat lantaran musibah yang dia dapatkan, saudara. Alhamdulillah. Nikmat tidak jadi orang Islam, nikmat tidak jadi orang Islam. Tertusuk sebuah duri seperti digigit semut, ada dosa yang dihapus. Salat, dia syukur, dia sabar, dia pasrah kepada Allah tanpa mengeluh, dia insaf, dia sadar, dia stop maksiatnya, dia tingkatkan taatnya, niscaya musibahnya akan hapus dia punya dosa. Alhamdulillah. Makanya dulu Nabi kalau nengokin para sahabat yang sakit dari berbagai macam kalangan, apa doa Nabi? Tahurun insyaallah. Nabi kalau nengokin orang sakit, itu doa Nabi, tahurun insyaallah.
Maksudnya apa? Semoga kau disucikan oleh Allah dan kau punya penyakit. Kalau tertusuk sebuah duri seperti digigit semut, ada dosa yang dihapus. Bagaimana penyakit yang lama? Bagaimana penyakit yang menaun? Bagaimana orang yang menderita berkepanjangan akibat penyakitnya? Kalau dia sabar, dia syukur, dia tidak mengeluh, saudara, makin panjang dia punya penyakit, makin lama dia punya penderitaan, makin bersih Allah sucikan dari dosa. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk golongan yang pertama. Amin. Kalau dapat musibah merupakan ujian. Amin. Sekurang-kurangnya kalau kita bukan golongan pertama, kita termasuk golongan kedua. Diampuni kita punya dosa. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, saudara, musibah sebagai azab, sebagai siksa, sebagai bentuk kemurkaan Allah, kemarahan Allah, laknat dari Allah. Musibah yang mana? Musibah yang menimpa orang-orang yang tidak ada di sisi Allah. Seperti siapa? Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, zalim, mujrim, ahli maksiat, yang tidak mau taat kepada Allah, dia tidak mau sholat, dia tidak mau zakat, dia tidak mau puasa, setiap hari kerjaannya maksiat, saudara. Dia berzina, dia tenggak minuman keras, dia berjudi, semua kejahatan dia lakukan. Walaupun dia ngaku orang Islam, saudara. Jadi orang kafir dan ahli maksiat yang tidak mau tobat, kalau mereka mendapat musibah, musibah tersebut adalah azab, siksa dari Allah. Siksa yang Allah dahulukan di dunia, sedangkan siksa akhirat yang menanti, wal adabul akhirati akbar. Adab akhirat lebih besar lagi Allah siapkan, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang lucu, ada preman, ada bajingan, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tiap hari judi, mabuk, maksiat. Sekali waktu dapat musibah, ditanya temannya, kau dari mana? Apa dia bilang? Saya lagi diuji nih sama Allah, lagi diuji muka lu gile. Diuji dari mana, saudara? Preman, bajingan, sholat nggak pernah, ibadah nggak pernah, tiap hari maksiat. Ditanya ke temennya, ente kemana aja? Anda lagi diuji nih sama Allah. Ale lu gomenyan. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Mana orangnya? Sombongnya ngaku Anda lagi diuji sama Allah, kayak Allah sayang sama dia. Ada kebun. Ada gak yang begitu, Bu? Ada gak? Ini dia nih, saudara. Saudara, Nabi saja, para wali saja, saudara, kalau mereka dapat musibah itu ujian buat mereka, tapi mereka nggak berani ngaku-ngaku diuji Allah, saudara. Saking takutnya, saking tawaduknya, kalau mereka dapat musibah, mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mereka takut, mereka khawatir. Kalau itu adab dari Allah, saudara. Padahal ini Nabi, padahal ini wali, Allah nggak adab, Allah kasih ujian, tetap takut. Ada preman bajingan, sholat nggak pernah, tiap hari maksiat, sombong. Allah lagi ujiannya, cacing pasir. Ada gak yang begitu? Nggak boleh, saudara. Nah, karena itu saya mau tanya, kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Yakin? Betul? Boleh dites?
Saya tes sekarang. Kalau saya jawab bagus jawabannya, ceramah lanjut. Kalau jawabnya salah, ulangin lagi. Nanti ujian salah lagi, ulangin lagi. Biarin aja kayak kaset rusak bolak-balik tuh ceramah. Bu, siap ditanya? Betul. Anggap ini hari kita kuliah tingkat 1, ujian lulus naik tingkat 2. Insya Allah. Saya mau tanya, musibah ada berapa macam? Yang pertama sebagai ujian, yang kedua sebagai peringatan, yang ketiga sebagai siksa. Saudara baik, yang menjadi ujian musibah yang menimpa siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Yang menjadi peringatan yang menimpa siapa? Menimpa muslim yang masih suka lalai. Kalau yang ketiga sebagai apa? Adab siksa menimpa siapa? Menimpa orang orang munah, orang mus, orang ateh, orang komo, orang riba. Betul. Dan menimpa ahli jawabnya kurang lancar. Nilainya baru 5,5. Kalau 5,5 ada diulang lagi. Siap jawab? Siap kompak? Jawab rame-rame. Yang nggak jawab kita doain biar pantatnya bisulan. Ayo semua jawab. Saya mau tanya, musibah ada berapa macam? 2. Yang ketiga, ujian buat siapa? Peringatan buat siapa? Muslim yang lalai. Adab buat siapa? Semuanya. Alhamdulillah semuanya lulus. Sekarang naik tingkat 2. Kalau ada musibah seperti banjir di Jakarta, gunung meletus di Sinabung, longsor di Bogor dan di Cianjur dan seterusnya, kita mau tahu ini ujian, peringatan atau siksa. Kalau bicara orang per orang, kembali kepada rumusan tadi. Kalau banjir tadi menimpa orang yang beriman bertakwa, ujian. Kalau banjir tadi datang menimpa orang muslim yang suka lalai, peringatan. Kalau banjir tadi menghantam orang kafir dan ahli maksiat, siksa. Saudara, jelas tidak? Jelas tidak? Banjirnya memang sama, musibahnya memang sama, jenisnya yang beda. Saudara, yang satu ujian, yang satu peringatan, yang satu siksa. Loh kok musibahnya sama? Karena al-bala ya musibah bencana kalau datang umum. Emang ada banjir nanya mana rumah kiai, mana rumah dongdok? Ada banjir nanya? Ada tidak? Emang ada puting beliung nanya mana rumah ajengan, mana rumah jablay? Nggak ada, saudara. Banjir datang, mau rumah kiai, mau rumah ajengan, mau rumah jablay, mau rumah dongdok, semua kena. Betul? Betul. Sampai bayi yang nggak berdosa ikut kena, saudara. Hati-hati. Itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Buya Qurtubi Jailani. Hati-hati, musibah kalau sudah datang nggak peduli, walaupun di dalamnya ada orang yang soleh, saudara. Kalau kemungkaran sudah merajalela, yang baik ikut kena, saudara. Makanya istri Nabi tercinta Sayyidatuna Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi tatkala Nabi memberi kabar, kata Nabi, sebentar lagi umatku akan terkena aneka ragam musibah. Apa kata Zainab binti Jahsh? Ya Rasulullah, anakku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan ikut binasa sedangkan di tengah kita masih banyak orang yang soleh, orang yang baik? Apa jawab Nabi? Naam, ya.
Allah. Kalau kebijakannya sudah merajalela, suara ulama sudah tidak didengar, amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak mempan, yang jahat lebih banyak, yang jahat yang menguasai, saudara, maka ketika itu Allah yang akan turun tangan, saudara. Allah kirimkan bencana, Allah hancurkan mereka. Dan kalau sudah balak datang, ya semua akan kena, saudara. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Maka itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, salah seorang istri Nabi, pernah meriwayatkan bahwa beliau mendengar cerita dari Nabi. Apa cerita Nabi? Kata Siti Aisyah, dulu atau ada satu negeri di zaman Bani Israel, itu di dalam negeri tersebut ada 75.000 orang soleh, saudara. A'maluhum ka'amalil anbiya, amal perbuatan mereka bagaikan amal perbuatan para nabi, saudara. Orang soleh, orang takwa, orang beriman, saudara. Tapi karena mereka tidak mampu mengatasi kemungkaran, mengatasi maksiat, maksiat makin merajalela, ada di mana-mana. Ulama sudah tidak didengar, suara mereka sudah tidak dipatuhi. Akhirnya negeri tersebut dihancurkan oleh Allah, termasuk 75.000 orang yang saleh, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Maka betul yang dikatakan Buya Qurtubi tadi, walaupun banyak ulama, banyak buya, banyak habib, banyak kiai di satu daerah, kalau kemungkaran sampai merajalela, kalau kita kalah dari maksiat, maksiat lebih banyak daripada taat, saudara. Di mana-mana orang bikin kemungkaran secara terang-terangan, secara terbuka, maka aneka ragam bencana dan malapetaka akan datang. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Itu saya ulangi, yang barusan saya cerita itu musibah orang per orang. Orang per orang introspeksi diri. Oh, saya dapat musibah, introspeksi. Saya ini masuk golongan yang mana? Oh, alhamdulillah, saya masuk golongan yang pertama. Oh, berarti ujian. Oh, saya masuk golongan yang kedua, berarti peringatan. Saya harus insaf dan sadar. Oh, saya masuk golongan yang ketiga. Emang saya nggak pernah sholat. Emang saya zina, judi tiap hari. Kalau begitu, ini siksa dari Allah. Untung masih selamat, hidup nggak mati, sehingga masih ada kesempatan untuk bertaubat. Coba begitu didapat musibah, dalam keadaan nasihat, dalam keadaan durhaka kepada Allah, dicabut dia punya nyawa, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang mati su'ul khatimah, masuk neraka jahanam. Bu, siksa neraka yang paling ringan, batu kerikil dari dalam neraka ditaruh di telapak kaki penghuninya, itu isi kepala mendidih, saudara. Itu isi kepala, otaknya pecah, meledak, mendidih. Itu yang paling ringan. Bagaimana yang berat, saudara? Na'udzubillah min dzalik. Mau masuk surga, mau masuk surga, betul. Jangan bikin maksiat kepada Allah, insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, saudara, sekarang bagian yang kedua. Barusan saya cerita orang per orang, orang per orang. Sekarang saya nggak cerita orang per orang, saya bicara komunitas masyarakat satu negeri, saudara, satu bangsa, satu negara. Jadi kalau satu negeri dapat musibah, ini ujian atau siksa, ada dalil lain, saudara. Mari kita baca ayatnya.
Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Saudara, luar biasa Allah informasikan informasi yang singkat, padat, ringkas, jelas, dahsyat. Apa Allah firmankan, saudara? Kata Allah, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk perkampungan, daerah-daerah, penduduk negeri-negeri amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Apakah Allah berjanji la fatahna alaihim, lamu taukid, niscaya pasti akan kami buka atas penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan. Allah tidak mengatakan barakah, tapi Allah menyatakan barakat, macam-macam keberkahan. Minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari perut bumi, saudara. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah janji kalau penduduk satu negeri beriman, bertakwa, pasti Allah buka semua pintu keberkahan, saudara. Berkah alamnya, berkah cuacanya, berkah lautnya, berkah daratnya, berkah gunungnya, berkah lembahnya, berkah hutannya, berkah sawahnya, berkah kebunnya, berkah ekonominya, berkah politiknya, berkah keamanannya, berkah pendidikannya, berkah teknologinya, berkah masyarakatnya, berkah nafkahnya, berkah segalanya. Ini janji Allah. Kuncinya iman dan takwa, saudara. Tapi sayang, sejuta sayang, Allah nyatakan kepada kita walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri mendustakan agama Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan ajaran Allah. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka niscaya kami siksa mereka dengan apa yang mereka lakukan. Saudara, ini ayat negara tentang siksa dunia, apalagi siksa akhirat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam satu ayat ada janji, ada ancaman, saudara. Penduduk satu negeri iman bertakwa, Allah berkahi. Kalau penduduk satu negeri tidak beriman, tidak bertakwa, saudara, Allah nggak berkahi. Macam-macam bencana, malapetaka, siksa Allah kirim. Maka itu, saudara, kalau satu negeri beriman bertakwa, ulamanya amanat, umaroknya adil, rakyatnya taat kepada Allah dan Rasulnya, negaranya pasti berkah. Tapi kalau satu negara tidak beriman, tidak bertakwa, ulamanya khianat, umaroknya tidak adil, rakyatnya tidak taat, maka bencana dan malapetaka Allah akan kirim, sebagaimana tadi yang sudah diceritakan oleh Buya Qurtubi Jailani. Sudah hati-hati. Nah, sekarang mari kita lihat Indonesia. Apa nama negara kita? Yang kompak, yang keras, yang tegas. Indonesia. Kalau penduduknya beriman bertakwa, ulamanya amanat, umaroknya adil, rakyatnya taat, ini negeri pasti Allah berkahi, saudara.
negara, kita bukan bicara orang per orang. Kalau orang per orang tadi sudah kita jelaskan, saudara. Musibah bagi yang beriman, ujian. Bagi muslim yang suka lalai, peringatan. Bagi orang kafir atau jadi ahli maksiat, adab dan siksa. Itu perorangan. Sekarang kita bicara negara, bukan orang per orang, tapi seluruhnya menjadi satu kesatuan, saudara. Saudara, Indonesia ini negara kaya, kaya luar biasa. Kekayaan apa yang Indonesia tidak punya? Nikel, tembaga, platinum, timah, saudara. Nggak sampai di situ, batu bara, nikel, bauksit, minyak. Bahkan Bapak Ibu mesti tahu, saudara, di negara Arab itu Allah kasih cuman minyak bumi. Saudara, sebagian negara Arab yang dikasih minyak bumi, mereka kaya raya, rakyatnya nggak ada melarat, nggak ada mati kelaparan, cuma minyak bumi. Indonesia semuanya ada, saudara. Semua tambang ada. Soal minyak, Indonesia bukan hanya minyak bumi, minyak langit punya, saudara. Loh, minyak langit yang mana, Habib? Lihat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, 2/3 pulau itu isinya kebun kelapa sawit. Saya mau tanya, kelapa sawit bisa jadi minyak gak? Bisa gak? Kelapa sawit buahnya dalam bumi apa di atas pohon? Kalau di atas pohon berarti minyak apa? Minyak lendir. Betul? Saya mau tanya, Arab punya gak? Arab punya gak? Enggak, saudara. Arab cuma punya minyak bumi kaya raya, sampai mereka punya rakyat nggak ada yang kelaparan, berkah Allah kasih. Indonesia kaya raya, minyak bumi, minyak langit punya, tapi faktanya berapa banyak rakyat Indonesia bagaikan tikus mati kelaparan di lumbung padi, saudara. Betul? Betul? Berarti kekayaan kita tidak berkah. Betul? Betul? Kita kaya tapi tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena banyak koruptor yang suka menggerogoti uang rakyat. Betul? Banyak tikus-tikus negara. Betul? Ditambah maksiat juga banyak. Betul? Saya tanya, di Indonesia maksiat apa yang nggak ada? Ayo, maksiat apa yang nggak ada? Maksiat apa yang nggak ada? Komplit. Ayo jawab yang kompak, yang keras, yang tegas, semuanya. Indonesia maksiat banyak tidak? Judi, yang kompak. Yang nggak jawab jangan-jangan bandar tuh. Ayo jawab yang kompak, saya mau tanya, di Indonesia maksiat banyak tidak? Judi, miras, narkoba, korupsi, aliran sesat, pornografi, porno aksi, lesbian, homoseks, dablai, bonggol, pelacuran. Itulah Indonesia. Yang semangat dong, itulah. Saya tanya, kalau maksiatnya udah banyak, musibahnya banyak, wajar tidak? Wajar tidak? Rasain. Jangan nyalain Allah, betul? Tadi kalau di negeri kita banyak musibah, yang salah Allah atau manusia? Allah atau manusia? Allah atau kita? Allah zalim tidak? Allah jahat tidak? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha arif? Siapa maha bijaksana? Siapa yang maha baik? Siapa yang maha lembut? Siapa maha pengasih? Siapa maha penyayang? Takbir. Alhamdulillah, dapat bencana nyalain Allah. Yeay, kutil babi. Masuk tamu datang nggak jauh dari blok perempuan. Di situ Lia Edan ditahan. Lagi ngobrol sama tamu, Lia Edan keluar bawa handuk, bawa ember. Tamu saya nanya, "Beb, siapa?" Saya jawab, "Jibril mau ke Jamban." Kacau tidak?
saudara, yang namanya malaikat. Ini malaikat nyatet nih perbuatan kita. Kita kejamban gak mau masuk. Betul? Betul? Malaikat tunggu di luar, saudara. Ini ngaku Jibril. Iya. Gelo tidak? Edan tidak? Orang Cirebon gak mau kalah. Cirebon. Ada apa di Cirebon, saudara? Ngaku Tuhan. Ditangkap sama polisi. Begitu ditangkap, dibawa ke Polres Kota Cirebon. Sampai situ ditanya oleh Kapolres, kenapa kamu mengaku sebagai Tuhan? Dijawab sama dia, habis bagaimana Pak? Yang aku Nabi udah kebanyakan. Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Jadi kalau musibahnya banyak, wajar tidak? Wajar tidak? Karena itu kalau nggak mau dapat musibah, kemungkaran macam ini harus kita lawan rame-rame. Betul? Siap lawan maksiat, siap lawan kemungkaran. Takbir. Begitu, saudara. Jadi jangan nyalain Allah. Memang di negeri banyak, Mak. Iya. Tuh Jakarta kebanjiran. Kenapa banjir begitu hebat? Udah surut, tadi pagi banjir lagi. Lo kenapa bagaimana nggak banjir? Malam tahun baru kemarin, Gubernur Jakarta sama Wakil Gubernur mengajak masyarakat, saudara, menyerang langit dengan mercon. Langit diserang mercon. Nah, yang punya langit marah, dibalas. Untung dibalas pakai air. Betul? Coba kalau dibalas sama mercon, apa enggak hancur? Untung pakai air, masih bisa pakai getek kalau banjir. Masya Allah. Berarti yang salah siapa? Allah atau manusia? Itu di Jakarta, Allah atau gubernur? Allah atau Jokowi? Allah atau Ahok? Jangan nyalain Allah. Jangan, saudara. Rasain. Udah dinasehatin berkali-kali pakai menantang langit serang api. Yang punya langit marah, betul? Diserang lagi pakai apa? Rasain. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Alhamdulillah. Indonesia 2014 dapat musibah besar banyak. Ya wajar, karena di akhir tahun 2013 Presiden SBY memberi hadiah kepada rakyat Indonesia peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 yang melegalkan minuman keras se-Indonesia. Jadi SBY kita namakan Presiden Miras. Presiden. Kalau presiden udah bikin begitu, Allah murka, musibah kirim. Wajar tidak? Wajar tidak? Asoi. Bu, mau Banten aman? Mau Banten berkah, Pak? Kuncinya iman dan tak. Jangan tinggal sok. Jangan tinggal puasa Roma. Jangan lupakan bayar zakat. Lakukan segala kewajiban. Jangan bikin maksiat. Siap stop maksiat. Siap stop kejahatan. Siap stop dari perjudian, dari pelacuran, dari perzinahan, dari minuman keras, dari narkoba. Takbir. Stop semua maksiat. Insya Allah Banten akan menjadi Baldatul